selamat datang di Potwaslu, podcast wawasan Bawaslu Jember. Hari ini kita kedatangan Mas Yoyo Adi Pranata dari Komisioner Bawaslu Jember, Kordiv, SDMO, dan Diklat. Iya, Oke. betul, Mbak. Mas Yoyo, selamat datang. Ya, Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Mbak. Oke. Ya, sedikit agak sibuk memang karena tahapan pemilihan ini sudah beririsan tahapannya, Mbak, seperti itu. Oke. Tapi hari ini lumayan... Alhamdulillah lumayan sibuk, Mbak. Hari ini lumayan sibuk juga. Betul, gitu. karena memang tadi kita diundang sama KPU untuk ikut rapat koordinasi terkait dengan logistik, yaitu sortir lipat. Ya, sortir benar-benar. lipat, kemudian ada bimbingan teknis terkait dengan petugas sortir lipatnya ini. Sehingga tadi hampir jam 2 udah selesai, baru kita ke kantor untuk rapat pimpinan seperti itu. Oke. Kebetulan sekali nih Mas, hari ini kita juga mau ngomongin terkait dengan logistik itu ya, terhadap pengawasan, pengadaan, dan juga distribusi logistik Pilkada 2024. Betul. Kan kita tahu bahwasanya Bawaslu ini punya peran penting dalam pengawasan logistik ya kan, Ya, agar bisa tepat tepat sasaran, terus kemudian tepat waktu, terus tepat kualitasnya juga harus dijaga, seperti itu kan. Nah, mungkin Mas bisa dijelaskan sedikit kepada teman-teman Bawaslu yang ada di rumah terkait proses pengadaannya itu seperti apa sih, dan saat ini sudah sejauh mana? Terkait dengan pengawasan logistik ini, sebenarnya kita sudah mengawasi dari spesimen. Maksudnya spesimen itu dari pengadaan kertas suara, pengadaan surat suara, ataupun ini ya kotak suara dan bilik suara maupun kabel tis, terus tinta, itu semua kita awasi karena sifatnya Bawaslu ini memastikan agar semuanya ini tepat ini ya spesifikasi ataupun tepat nanti waktu saat pendistribusian logistik seperti itu. Sehingga kami bersama kawan-kawan KPU sering mengimbau bahwasanya ini kan sudah ada terjadwal kapan ini surat suara selesai dicetak. Sehingga kemarin di tanggal 25 alhamdulillah Jember terkait dengan surat suara itu sudah kirim semua, entah itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta pemilihan bupati maupun wakil bupati seperti itu. Sehingga sekarang di Jember sudah lengkap, Mbak. Sehingga teman-teman KPU tadi melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan sortir lipat ini seperti itu. Untuk proses pendistribusiannya sendiri itu gimana, Mas? Pendistribusiannya sendiri memang ada peraturan, maksudnya ada peraturan ya, entah itu peraturan KPU maupun PKPU-nya seperti itu. Sehingga untuk hari ini itu sortir lipat itu ada di kabupaten. Lain hal kalau di tahun 2018-19 itu sortir lipatnya masih ada di kecamatan. Sehingga KPU itu mengirim logistik itu masih dalam bentuk gelondongan nih, Mbak, belum dilipat seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah jadi satu di gudang KPU, cuman Bawaslu ini mengerahkan semua teman-teman ad hoc yang ada di Kabupaten Jember, khususnya teman-teman Panwasjam, untuk membantu kita terkait dengan pengawasan melekat sortir lipat ini seperti itu. Nah, untuk pengawasannya sendiri itu kan berarti melibatkan banyak pihak ya, Mas ya? Ya. Itu dilakukannya sudah mulai dari ketika logistiknya datang di Jember atau gimana? Gini, tahapan kemarin itu yang datang dulu yaitu kotak suara beserta bilik suara. Jadi di tanggal 15 waktu itu teman-teman KPU sudah menyeting kotak suara ini, Mbak, seperti itu. Sehingga itu selesai hanya 3 harian. 3 hari selesai, kita datang ke situ untuk memastikan ini sudah selesai dipasang kotak suaranya seperti itu, dengan bukan bentuk gelondongan lagi ya kan, tapi bentuk kotak itu seperti itu. Ada
Berarti sekarang yang udah ada di Jember tuh baru kotak Kotak suara, suara, bilik suara, surat suara, surat suara. surat suara Pilgub sama Pilbub, kemudian kabel tis Mbak. Kabel tis itu yang ini ya, apa? Untuk biasanya kan kotak suara itu ada talinya sehingga pakai kabel tis itu. Kemudian ada form-form lain ya seperti formulir surat formulir yang coklat itu sudah ada. Kemudian sama tinta suara sudah ada di gudang KPU. Berarti semuanya udah lengkap dan aman, Mas. Keamanannya gimana tuh? Kalau keamanannya sendiri, alhamdulillah tadi sudah dipasang CCTV, entah itu dari internal KPU maupun internal dari keamanan, yaitu Polri sudah ngasih CCTV seperti itu, Mbak. Jadi nanti selain kita pengawasan melekat, kita juga bisa mengecek dari CCTV ini, Mbak, seperti itu. Kerawanan-kerawanan saat sortir lipat seperti itu. Itu sih. Nah, ngomongin tentang sortir lipat nih, Mas, itu biasanya kan dilakukan oleh Panwascam juga ya yang terlibat? Bukan. Siapa? Mohon maaf, kalau Panwascam ini ad hoc kita hanya membantu kita saat di gudang mengawasi, Mbak, mengawasi jalannya sortir lipat ini seperti itu. Okay. Sehingga nanti satu hari itu ada 4 kecamatan yang akan kita kerahkan. Dari kecamatan itu ada wakil dua Panwascam yang akan kita libatkan untuk pengawasan sortir lipat ini seperti itu. Nah, untuk sortir lipatnya biasanya dilakukannya kapan tuh? Sortir lipat tadi jam 1 itu KPU sudah melaksanakan BIMTEK. Sudah melaksanakan BIMTEK ke teman-teman pekerja 200 orang. Itu sudah ngasih BIMTEK terkait dengan sortir lipat ini. Bukan kemungkinan ya, insya Allah besok jam 7 itu sudah dimulai sortir lipatnya. Seperti itu. Besok jam 7? Jam 7, Mbak, besok. Di gudangnya KPU yang ada di Kecamatan Ajung. Seperti itu. Jadi saya cerita sedikit, Mbak. Jadi memang ada 2 gudang. Yang pertama itu gudang di Tembrina. Itu khusus untuk gudangnya logistik pemilu. Dan di Ajung ini untuk penyimpanan logistik pemilihan. Jadi beda, Mbak, seperti itu. Kenapa kok dibedain, Mas? Karena nggak cukup. Nggak cukup, Mbak. Jadi pakai 2 gudang gitu. Soalnya aku tahunya kemarin yang pemilu itu yang di Tembrina itu kan, ya, lipat-lipatnya. Berarti besok ini yang gudangnya ada yang di Ajung itu. Di Ajung khusus untuk logistik pemilihan. Seperti itu. Mas, untuk mencegah terjadinya kayak kecurangan atau mungkin kekurangan, seperti yang kapan hari kan kita pernah ada tuh informasi bahwasanya Hamin berapa tuh ternyata kita kekurangan surat suara kan. Nah, betul. Itu gimana, Mas, dari Bawaslu menanggulanginya? Bawaslu sendiri itu terkait dengan sortir lipat maupun dengan logistik. Logistik kemarin kita sudah ngasih imbauan tertulis untuk mengirim ataupun yang dibutuhkan logistik KPU Kabupaten Jember itu harus segera terpenuhi, kan seperti itu. Terus kemudian terkait dengan sortir lipat kita juga sudah ngasih imbauan ke KPU bahwasanya di sortir lipat inilah potensi-potensi ya, Mbak, ya, potensi kayak kecurangan ataupun nanti ada yang nakal, ada yang dicoblos duluan kan seperti itu. Itu yang bisa dilakukan sama Bawaslu yaitu mengawasi jalannya sortir lipat ini biar tidak ada pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Tapi pernah nggak, Mas, dari Bawaslu sendiri menemukan kecurangan seperti itu ketika sortir lipat? Alhamdulillah untuk Jember masih kurang, Mbak. Masih tidak ada maksudnya seperti itu. Kemungkinan yang urgent itu kekurangan logistiknya. Karena apa? Karena biasanya terkait dengan surat suara ini kan dicetak nih, dan yang nyetak juga alat seperti itu. Jadi ada error alatnya ini, sehingga nanti kita hasil pengawasan kita itu akan kita cross check setiap hari bahwasanya ada berapa surat suara yang rusak seperti itu. Jadi kan yang namanya tahapan penyortiran ini kan
yang baik sama yang tidak sesuai spesifikasi ini kan dibedakan, Mbak. Sehingga hasil laporan teman-teman pengawasan nanti kita tulis di form A kita seperti itu. Sehingga kelihatan nih ada berapa surat suara yang rusak seperti itu. Jadi nanti apabila memang kurang logistik ini, sehingga kita mengimbau KPU untuk segera memenuhi kebutuhan ini. Seperti itu. Seberapa besar sih Mas potensi kecurangan saat penyortiran itu? Kalau ini ya potensi ya sangat besar sekali sebenarnya, Mbak. Makanya Bawaslu sendiri harus hadir untuk mengawasi sortir lipat ini sudah sesuai aturan, kan seperti itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan ini kita bisa menjaga ataupun mengimbau ataupun mencegah. Ya kan, ketimbang terjadi kan mending mencegah dulu, Mbak. Iya. Makanya kita sering-sering mengimbau KPU, mengingatkan KPU agar sesuai dengan aturan seperti itu sih. Berarti setiap hari ada dong teman-teman Bawaslu yang ikut menjaga dan juga ngawasin penyortiran itu. Ya, Mbak. Hari ini habis BIMTEK tadi, kita juga sudah rapat pimpinan Bawaslu, bahwasanya kita akan menugaskan teman-teman Panwascam untuk ikut serta dalam pengawasan sortir packing ini. Itu semua kecamatan yang kita ambil 2 orang di setiap kecamatan. Mas, kalau misalkan nih, kan kalau misalkan di Mas Yoyo tadi bilang sejauh ini di Jember tuh alhamdulillah jujur semuanya ya, belum ada kecurangan seperti itu. Ya kayak misalkan tiba-tiba dijoblos atau yang lainnya itu kan sejauh ini kan belum ada. Nah, kalau misalkan seandainya ada dan terjadi itu sanksinya seperti apa? Berbicara sanksi pastinya nanti masuk dalam ranah pelanggaran ya, Mbak. Kalau ada di gudangnya KPU, pastinya nanti masuk dalam pelanggaran administratif. Seperti itu. Jadi kalau ngomongi pelanggaran ini bakal banyak tahapannya, Mbak. Seperti itu. Kan nggak mungkin juga Bawaslu ini setiap pengawasan pasti akan mengeluarkan laporan hasil pengawasannya. LHP itu biasanya kita tuangkan di form A, seperti itu, Mbak. Jadi teman-teman Panwascam yang ikut serta dalam pengawasan ini kita wajibkan untuk membuat form A ini, Mbak. Karena apa? Di setiap pengawasan sudah menjadi kewajiban teman-teman agar pengawasan ini tertib administratif, seperti itu. Kalau di Jember ada berapa TPS, Mas? Di Jember untuk hari ini 4.046 TPS. Ya, TPS. Kalau yang di lokasi khusus? Lokasi khusus ada 2, Mbak. Ada 2? Ada 2, itu ada di LP. Ada 2 TPS. Di mana tuh? Di LP, Mbak. Lembaga Pemasyarakatan kita. Itu ada 2 TPS. Oke. TPS perempuan sama TPS laki-laki. Kalau pemilu kemarin itu DPT per TPS itu isinya 250 sampai 300. Tapi kalau di pemilihan ini kali ini 500 sampai 600 orang, Mbak. 600 itu udah paling full di pemilih di TPS itu. Seperti itu. Kemudian untuk pendistribusian ke TPS itu gimana, Mas, prosesnya? Mulai dari gudang sampai tiba ke TPS-nya? Ya. Jadi nanti biasanya kan teman-teman KPU itu sudah ngasih jadwal. Targetnya teman-teman KPU tanggal 15 sampai 16 itu sudah selesai sortir packing ataupun sortir lipat. Itu sudah selesai sehingga tanggal 16 ini sudah terdistribusi ke setiap kecamatan. Dan saat perpindahan dari gudang logistik KPU ke kecamatan, kita pastikan teman-teman Panwascam maupun Bawaslu ikut mengantarkan, Mbak, ke kecamatan. Selanjutnya, setelah nyampe kecamatan, teman-teman Panwascam beserta pengawas kelurahan desa itu biasanya ikut
ngikut ini ya Mbak ya, rombongan pindahnya logistik ini untuk memastikan keamanan seperti itu. Oke. Keamanan maupun potensi-potensi pelanggaran seperti itu. Berapa orang tuh yang dikerahkan biasanya dalam setiap pengiriman? Biasanya tiga ini ya Mbak ya. Kita di Panwascam itu ada 3 orang. Biasanya Panwascam itu 3 orang itu ikut Mbak. Perpindahan dari kabupaten ke kecamatan. Selanjutnya setelah dari kecamatan biasanya ada 1 orang PKD. Karena 1 PKD petugas kita yang ada di desa maupun di kelurahan itu ada 1 seperti itu Mbak. Kemudian di tanggal-tanggal H+3 maupun H+2 ini kan sudah pindah ke desa nih. Lah pindah ke desa biasanya teman-teman calon PTPS kita itu ngikut mengawasi jalannya distribusi dari desa ke TPS tersebut seperti itu. Mas, kalau yang di pemilu kemarin tuh kan ada yang pendistribusiannya tuh sampai pakai kuda. Ya. Nah, itu kenapa tuh Mas? Ya, yang pertama itu karena akses jalan waktu itu Mbak. Akses jalan karena motor, apalagi waktu itu musim hujan dan kali ini juga musim hujan Mbak. Dipastikan nanti akses jalan tanah ini kan nggak bisa dilalui sama motor sehingga diperbantukan sama kuda. Biasanya itu waktu itu di daerah Bandialit. Daerah Bandialit, tapi kalau Bandialitnya sih separuhnya agak enak sudah Mbak. Itu yang ngiri ke desa apa lupa saya. Oh, yang di pelosok banget itu. Itu ada berapa TPS di sana? Di situ ada 2 kayaknya Mbak. Oh, ada 2 TPS. Ya. Pemilihnya ada? Kalau pemilih lah, ini saya lupa pemilihnya. Biasanya kalau isi TPS sekarang 600 orang Mbak. Per TPS-nya sudah isi DPT-nya 600 orang. Oke. Berarti kemungkinan tahun ini juga akan sama ya prosesnya juga kurang lebih? Ya, pasti Mbak. Karena musim hujan yang pertama, dan saya cerita kronologi nih ya Mbak ya kemarin. Karena semua logistik sudah ada di kabupaten, gudang KPU, kita juga menginstruksikan teman-teman yang ada di kecamatan ini untuk menghimbau teman-teman PPK, panitia yang ada di kecamatan itu dari KPU untuk menyiapkan gudang yang representatif. Yang representatif itu seperti apa? Yang pertama, tidak kena cahaya matahari secara langsung. Terus yang kedua, tidak kena hujan. Itu yang terpenting. Karena basis logistik kita itu kan dari kertas semua Mbak. Dan ini sangat bahaya. Kan seperti itu. Sehingga pencegahan itulah yang sudah kita imbau ke teman-teman KPU dan jajarannya. Seperti itu. Kendalanya apa sih Mas? Mulai dari pengadaan sampai dengan pendistribusian logistik ini yang sering ditemui oleh teman-teman Bawaslu maupun KPU? Kalau di pengadaannya sih nggak ada sih selama ini Mbak. Kemungkinan saat sortir lipatnya ini tidak menutup kemungkinan ada kerusakan saat pencetakan. Itu sih yang banyak terjadi. Sehingga sekarang nih yang dikirim itu surat suara ada 2.05.677. Lah itu bisa turun Mbak, bisa jadi 1 juta sekian gitu, 1.900.000 karena error percetakan ini sebenarnya sih seperti Berarti itu. Bukan dari human errornya ya, Bukan. tapi dari alatnya. Kebanyakan ya saat sortir kebanyakan yang rusak nggak sesuai spek ya seperti itu. Di surat suara. Nah kalau misalkan kayak gitu butuh waktu berapa lama tuh Mas? Biasanya kalau memang ada kekurangan itu pihak Temprina kan ini Temprina semua. Yang pertama kalau Pilgubnya itu Temprina Semarang, terus yang bupatinya itu Temprina Gresik. Biasanya sudah menyiapkan Mbak, menyiapkan, tinggal teman-teman KPU itu bikin surat berita acara bahwasanya ada kerusakan logistik sehingga dari pihak penyedia biasanya sudah menyiapkan seperti itu. Tinggal berita acaranya KPU nih yang disetor ke penyedia seperti itu. Pernah nggak Mas ada kejadian H-1 tuh ternyata kurang 1.000 surat suara atau berapa juta surat suara gitu? Pernah nggak kayak gitu? Sejauh pemilihan sih nggak ada sih Mbak. Sejauh pemilihan ya. Kalau pemilu kemarin
H-3 itu memang ada kekurangan, akan tapi kita sudah mengimbau sehingga waktu itu kekurangan DPD sehingga ambil dari teman-teman KPU samping tadi Bondowoso maupun Lumajang sehingga semuanya sudah aman sih. Oh, berarti kayak gitu bisa ya ngambil dari KPU? Nggak bisa, kalau kemungkinan gini Mbak, karena ini pemilihan ada 2, gubernur sama bupati. Kalau pemilihan bupatinya itu kemungkinan nggak bisa, karena beda kan, beda kabupaten. Akan tapi kalau pemilihan gubernur ini kan seluruh Jawa Timur, kemungkinan kalau kurang nanti logistik surat suara ini bisa ambil dari kabupaten sebelah. Kalau memang dari penyedia nggak ada seperti itu. Oh, oke. Tapi kan sebenarnya kayak gitu dari kita tuh udah ngirim jumlahnya kan Mas ya? Disesuaikan dengan jumlah yang ada gitu kan? Iya, karena memang itu balik lagi. Saat sortir ada yang rusak, tidak sesuai spesifikasi itu Mbak, sehingga bisa jadi kurang gitu. Oke. Apa sih Mas hal yang paling penting gitu kan yang harus dijadikan perhatian untuk kita semua nih terhadap pendistribusian maupun pengawasan logistik ini? Ya, terkait dengan distribusi ya, kita sudah mengimbau ke teman-teman KPU khususnya bahwasanya nanti saat distribusi paling tidak sudah mengamankan kendaraannya dari air hujan, karena ngomongin November sampai Desember ini kan musim hujan, sehingga mengamankan logistik ini dari air hujan, seperti itu sih Mbak. Terus terkait dengan pengawasan khususnya, di pengawasan ini kita Bawaslu Kabupaten memang secara manpower kurang, sehingga kita menginstruksikan teman-teman kecamatan untuk serta ikut dalam pengawasan melekat sortir lipat ini, seperti itu sih. Oke. Tapi kalau misalkan ada masyarakat lain di luar sana yang pengen ikutan juga bisa nggak Mas? Atau mungkin ada syarat khusus tertentu gitu? Jadi gini, biasanya kalau ada masyarakat itu berpartisipasi mau mengikut pengawasan ini, biasanya kalau di tingkat kabupaten biasanya ada pemantau Mbak, pemantau pemilu, sehingga pemantau pemilu ini biasanya yang banyak melihat sejauh mana perkembangan logistik ini, terus ada kerusakan apa aja, terus pengamanannya logistik ini seperti apa, biasanya teman-teman pemantau seperti itu. Jadi kalau di tataran kecamatan maupun di tingkat desa TPS biasanya teman-teman yang sudah kita sosialisasikan itu Mbak, entah itu pengawas partisipatif kita di tingkat TPS seperti itu. Nah Mas, kalau misalkan nih ketika didistribusikan gitu kan, ternyata warga itu menemukan waktu di hari H pencoblosan itu menemukan ternyata surat suaranya rusak atau mungkin sudah dicoblos duluan tuh. Kayak gitu apa yang harus dilakukan oleh warga? Yang pertama pastinya laporan ke pengawas di tingkat TPS. Di situ per TPS kita sudah ada pengawas petugasnya, sehingga pengawas TPS khususnya tugas dan tanggung jawabnya itu memastikan semua logistik maupun semua tahapan yang ada di TPS itu berjalan dengan maksimal seperti itu. Dan apabila memang ada kejadian kerusakan itu segera dilaporkan ke teman-teman TPS. Tapi gini Mbak, tapi di situ KPU itu sudah ngasih ini ya Mbak, surat suara cadangan, yaitu sekitar 2% seperti itu, sehingga kalau memang cuman 1-2 kemungkinan insya Allah sudah tutup sama surat suara cadangan itu sih. Seperti itu. Oke. Selain kita ngomongin yang kayak kejadiannya di Bande Alit ya Mas ya, selain yang kayak di Bande Alit itu ada nggak beberapa daerah yang rawan gitu untuk pendistribusiannya ini? Mungkin rawan banjir kah atau rawan longsor atau bencana yang lainnya? Kemarin memang terkait kita sudah koordinasi sebenarnya dengan BPBD, memang ada titik-titik mana yang rawan terutama saat banjir. Kalau ngomongin banjir di daerah kota kayak di Mastrip, terus maupun di Kampung Ledok atau di mana itu memang ada potensi banjir kan seperti itu.
Terus di daerah pegunungan, ya kayak di Panti, Silo maupun di mana di Bandialit. Pokok intinya di daerah pegunungan itu memang ada potensi-potensi entah itu tanah longsor dan lain sebagainya. Tapi sudah kita mitigasi kok Mbak semuanya. Oh, oke. Berarti udah dipastikan aman ya Mas ya? Ya sudah kita mitigasikan titik mana aja yang perlu menjadi ini ya ekstra penjagaan pengawasan agar tidak terganggu saat jalannya entah itu pendistribusian logistik maupun saat hari H seperti itu. Kalau daerah pantai sih kemungkinan di daerah ini ya Payangan ya. Kalau Payangan di pinggir-pinggir Payangan itu kan kadang kalau ombak besar kan bisa ke rumah-rumah warga nih. Seperti itu. Kita sudah memitigasikan ataupun kita sudah ngasih imbauan ke KPU tempat-tempat pemungutan suara yang memang aman. Tapi pernah nggak Mas ada kejadian kayak gitu? Alhamdulillah belum pernah Mbak. Dan semoga aja nggak ada. Iya amin ya. Gitu kan. Karena kan serem ya. Ya Mas ya. Aku sih bayanginnya agak serem. Mas, boleh dong cerita pengalamannya Mas Yoyo waktu mendistribusikan logistik? Oh ya. Yang paling berkesan. Yang paling berkesan saat kita ambil logistik dari Temprina Semarang sampai ke Jember Mbak. Jadi bayangin kita itu jam 10 pagi sudah jam 10 pagi harus ke Semarang dan hampir jam 3 malam kita nyampe di Semarang. Setelah itu jam 6 kita harus balik lagi nih ke Jember seperti itu. Ekstrim ya. Banget. Iya. Cuman istirahat berapa jam? 3 jam sepertinya, Mbak. Seperti itu. Berarti itu udah ada jadwalnya ya? Sudah ada jadwal. Udah harus tepat waktu ya, jam segini berangkat, nyampe sini jam segini nyampe, terus nanti berangkat lagi jam segini tuh ya, harus sesuai waktu itu. Harus. Wah, kalau telat tuh kayak gimana? Kenapa Mas? Kalau telat pastinya KPU dimarahi sama KPU kabupaten lain nih. Ayo KPU Jember ini gimana? Kan gitu. Sehingga harus semuanya sudah terjadwal. Sehingga jam berapapun ya harus berangkat gitu Mbak. Kalau udah waktu itu pengawasan kita di tepat waktu Mbak. Itu sehingga memang ini sudah tepat waktu ini gitu untuk pendistribusiannya. Itu sih. Mas, kalau misalkan nih ada kendala di waktu ya, misalkan kayak di daerah-daerah yang rawan bencana itu tadi, ternyata ada bencana misalkan tanah longsor atau mungkin banjir sehingga pendistribusiannya itu terkendala di sana. Ya. Nah, itu apakah akan dibuat TPS darurat atau tetap dibawa ke sana? Ya, jadi gini, kalau memang di hari H tersebut tidak memungkinkan untuk pengambilan suara, jadi kita ada mekanisme PSU sebenarnya, Mbak. PSU. Oh, PSU. Pengambilan surat bisa di hari lain sebenarnya seperti itu. Jadi kemarin ada ini cerita ini di luar daerah ya di Papua karena di hari H waktu itu nggak bisa pemungutan suara sehingga di KPU itu menjadwalkan keesokan harinya seperti itu. Jadi kalau memang ada keadaan darurat ya Mbak ya. Itu nggak dipermasalahkan sih sama undang-undang. Oh, berarti tetap bisa dilakukan pemungutan suara di hari setelahnya ya? Ya, malah ada itu kita ini ya Mbak ya, namanya PSU pemungutan suara ulang itu karena ada potensi kecurangan, entah itu kecurangan kelihatan mata dengan bukti-bukti secara formil materialnya itu sudah lengkap, itu kita bisa mengajukan PSU ke KPU kalau memang dinilai saat pemungutan suara tersebut tidak jujur maupun adil. Seperti itu. Luber dan jurdil kan seperti itu. Kalau tidak masuk unsur luber dan jurdil, Bawaslu bisa merekomendasikan KPU untuk pemungutan suara ulang seperti itu. Itu di Jember pernah kejadian kayak gitu? Kalau selama pemilu kemarin sih nggak ada, Mbak. Dan semoga aja nggak ada seperti itu, Mbak. Kalau di Jember nih, Mas, antara pemilu sama pilkada
itu yang rawan sekali terjadinya kecurangan itu yang mana? Kalau sementara sih, kalau dari pengamatan saya sih, ini Mbak, kecurangan ini ya, hoax, terus sama SARA, sehingga kita sudah membentuk tim fast pengawasan apa namanya media ini Mbak, seperti itu. Kemungkinan sih yang paling banyak itu, terus yang kedua biasanya money politik, seperti itu. Jadi memang susah cari deteksi money politik ini Mbak. Dan semoga aja di pemilihan ini nggak ada gitu aja. Karena kita sudah banyak mengimbau, mencegah. Kan lebih baik mencegah Mbak daripada mengobati. Benar. Itu. Jadi kita banyak melakukan pencegahan dari untuk mengeluarkan imbauan ini sih, seperti itu. Mas Yoyo, sebelum menutup acara kita obrolan kita pada hari ini, mungkin sedikit pesan untuk warga Jember yang ada di rumah dan juga sobat Bawaslu yang menyaksikan Potwaslu hari ini agar tetap bisa menjaga kondusivitas selama pilkada ini ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman Bawaslu yang di rumah maupun di tempat kerja. Kami selaku Bawaslu mengimbau Bapak Ibu, sahabat-sahabat maupun kawan-kawan sekalian untuk datang ke TPS, mengasihkan suaranya untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati ini. Jadi Bapak Ibu sekalian bukan hanya ngasih suaranya ke TPS, tapi Bapak Ibu sekalian menjadi salah satu pengawas partisipatif kita yang ada di tingkat TPS. Apabila Bapak Ibu sekalian melihat ataupun merekam nih kejadian potensi-potensi kecurangan yang ada di tingkat TPS, monggo dipersilakan, kita menunggu laporan jenengan-jenengan untuk dilaporkan ke Bawaslu, ke teman-teman PTPS, PKD, Panwascam maupun ke Bawaslu Kabupaten. Mungkin itu Mbak dari saya. Terima kasih Mas Yoyo. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga untuk sobat Bawaslu yang ada di rumah, dengerin tadi pesannya Mas Yoyo ya. Jangan takut untuk melaporkan kecurangan yang terlihat gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah benar-benar kelihatan mata dan udah ketahui itu nggak usah ragu-ragu lagi buat ngelaporinnya ya. Dan ingat, datang ke TPS jangan golput. Oke. Mas Yoyo, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga untuk sobat Bawaslu yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi di Potwaslu selanjutnya.